Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Kita masih melanjutkan kajian tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, agar bertambah pengetahuan kita tentang zat yang selama ini kita sembah, zat yang selama ini memberikan kenikmatan, yang tidak pernah meminta imbal balik dari makhluknya, karena dia adalah As-Samad, tempat bergantung seluruh makhluk. Adapun Allah tidak butuh dengan apa yang kita lakukan. Masih berkaitan tentang dalil-dalil dalam penetapan nama-nama dan sifat-sifat Allah, di mana pada kaidah sebelumnya bahwa nama dan sifat Allah itu ditetapkan dengan Al-Quran dan hadis, karena dia adalah perkara gaib yang tidak ada tempat bagi akal untuk membicarakannya, untuk membahasnya. Maka orang-orang falasifah, filsafat gitu, tidak boleh masuk di dalam pembahasan ini, karena mereka dalilnya adalah akal. Dalil yang utama dari mereka adalah al-aqlu, yuqaddimul aqlu alal naqli. Mereka mengedepankan akal di atas dalil. Sementara ahlu sunnah wal jamaah, mereka adalah al-muslim, yaitu istislam bima ja'a bihi anin nabi anillahi wanin nabi. Mereka menerima apa yang datang dari Allah dan Rasulnya tanpa mengotak-atik, karena ini bentuk dari apa? Islam mereka, yaitu istislam, menerima apa yang datang. Karena mereka yakin bahwa Allah dan Rasulnya tidaklah memerintahkan sesuatu atau melarang sesuatu kecuali itu maslahat bagi dirinya. Kulna lahu, kata penulis, kulna lahu lafdul jiha lam yarid fil kitabi was sunnah isbatan wala nafyan, wa yugni anhu ma sabata fihi ma mina anna Allah ta'ala fis sama. Adapun lafaz jiha, jiha itu maknanya adalah arah, yang sering disebut-sebut oleh ahlul bidah bahwa Allah itu tidak memiliki arah. Menafikan, meniadakan arah dari diri Allah subhanahu wa ta'ala, ini butuh pada dalil. Sementara Allah sudah menetapkan, demikian juga Rasulullah telah menetapkan bahwa dia berada di langit, di atas ketinggian. Allah berfirman dalam surah Al-Mulk, "Aamintum man fis sama?" Apakah kalian merasa aman terhadap apa yang ada di langit, yaitu Allah? Nah, fis sama di sini bisa bermakna dua, Pak. Yang pertama, jika samanya itu adalah syai'un mahsus, sesuatu yang bisa diraba gitu, maka fi di sini bermakna Allah. Ai Allah alas sama, di atas langit. Kalau fi samanya di sini adalah bermakna ulu, di ketinggian, maka fi di sini bermakna dzarfiyah, Allah berada di ketinggian. Paham? Jangan sampai as-sama'u tukilluhu, menaungi Allah subhanahu wa ta'ala, karena kursinya saja wasi'a kursiyuhu samawati wal ardh. Kursinya saja lebih luas daripada 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Padahal kursi itu adalah maudhi'u qadamair rahman, tempat meletakkan kedua kaki Allah subhanahu wa ta'ala. Di atas kursi masih ada air, di atas air ada arsy, di atas arsy ada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang benar bahwa Allah memiliki jiha, yaitu berada di ketinggian.
Wa amma ma'nahu fa imma an yuradu bihi jihatu suflin, jika yang diinginkan adalah arah kerendahan bukan arah ketinggian, maka ini tidak tepat. Karena nanti bisa apa? Mukhtalitun bil khalqi, bil makhluki. Menyatu, bergabung dengan apa? Dengan makhluknya. Inilah keyakinan apa? Wahdatul wujud atau hululiyah. Au jihatu ulu la tuhitu bihi fal awal batil limunafatihi li uluillah. Jadi jihah yang rendah, arah yang rendah itu tidak mungkin bagi Allah karena dia maha tinggi. Nah, kalau yang diinginkan adalah ketinggian, maka ini memang tetap dari Al-Quran dan hadis. Tak kala ada seorang budak jariyah, budak wanita ingin dilepaskan, dibebaskan gitu, maka Rasulullah bertanya, kesini, bawa kemari, saya mau uji dulu apakah dia ini mukminah ataukah bukan. Kata Rasulullah, man ana, siapa saya? Maka kata budak perempuan ini, anta Rasulullah, kamu adalah Rasulullah. Kemudian dia bertanya lagi, aina Allah, di mana Allah? Maka budak ini berkata dengan sambil menunjuk ke langit, fis sama, berada di atas langit. Maka kata Rasulullah, atikaha fa innaha mu'minah, bebaskan dia karena dia seorang mukmin. Wasani batilun aidan li anna Allah ta'ala azamu ayyuhitu bihi syai'in min mahluki. Jadi kalau sekiranya maknanya adalah ketinggian tapi masih dinaungi oleh langit, ini tidak tepat. Karena Allah tidak ada yang menaunginya, tidak ada sesuatu lagi di atasnya. Wasalisu haqqun li anna Allah ta'ala al-aliyyu fawqa khalqihi wa la yuhitu bihi syai'un min makhluqatihi. Nah, adapun kalau Allah berada di ketinggian, maknanya tidak ada sesuatu yang menaunginya dia, tidak ada lagi makhluk di atasnya, maka ini benar. Karena di atas Allah tidak ada lagi sesuatu. Huwal awwal wal akhir wal zahir. Makna az-zahir itu adalah laisa fawqahu syai', tidak ada sesuatu lagi di atasnya. Dalil yang menunjukkan hal ini adalah firman Allah. Dalil kaidah ini adalah firman Allah, wa hadza kitabun anzalnahu mubarak fattabi'uhu wattaquhu la'allakum turhamun. Di mana di ayat ini Allah memerintahkan kita untuk mengikuti Al-Qur'an. Kalau Allah memerintahkan mengikuti sesuatu, berarti sesuatu itu tidak ada lagi keraguan kan? Tidak ada lagi kebengkokan, tidak lagi yang perlu dikritik, direvisi, tidak perlu lagi. Karena Allah yang memerintahkan kita. Sehingga apa yang datang dari Al-Quran, kewajiban kita adalah as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan taat. Kemudian firman Allah, fa'aminu billahi wa rasulihi an-nabil ummi alladhi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Di sini Allah lagi memerintahkan kita beriman kepadanya. Di antara bentuk keimanan kepada Allah adalah menerima segala apa yang dia ucapkan. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang Rasul perintahkan, maka ambillah. Apa saja yang dia larang, maka jauhilah. Jadi apa yang datang dari Rasulullah, yang itu berupa ucapan, maka terimalah dia. Karena dia adalah wahyu minallah, wahyu dari Allah. Ini kalau dari sisi ucapan, Pak. Adapun dari sisi perbuatan, tidak semuanya kita mengambilnya. Karena perbuatan Rasulullah itu ada yang haram kita ikuti. Apa kira-kira Pak yang haram kita ikuti dari perbuatan Rasulullah? Apa kira-kira? Coba. Poligami lebih dari 4. Ini haram kita ikuti. Oh enggak, saya mau ikuti Rasulullah dalam hal ini. Enggak tepat. Contoh lagi apa? Puasa wisol, puasa nyambung terus
Datang waktu buka nyambung sampai malam dia nggak buka. Datang waktu sahur nyambung lagi sampai besok. Ini puasa apa? Wisol, bukan risol. Ini kekhususan Rasulullah. Nikah hibah. Hibah itu maknanya Pak, datang seorang perempuan nawarin diri tanpa mahar, tanpa wali. Enak betul nih. Kalau ada perempuan seperti ini kan, tinggal dibawa ke kamar aja. Tanpa ada mahar, tanpa ada wali. Ini khusus bagi Rasulullah. Khosotan lak. Nah, demikian juga mengajar mengajar perempuan tanpa hijab. Ini kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngajar langsung gitu tanpa ada hijab. Kalau enggak, kalau ini juga diikuti oleh dai-dai yang lain, selesai habis hafalan. Karena melihat perempuan di depan itu merusak hafalan. Mau menyampaikan apa, akhirnya ngerumpi sana sini aja. Karena dilupakan ilmu-ilmunya dengan sebab maksiat di depan mata. Kemudian firman Allah, "May yuti'ir rasul faqad ata Allah." Barang siapa yang mentaati Rasul, maka sungguh dia mentaati Allah. Di antara bentuk ketaatan kita kepada Rasul adalah mendengar apa yang beliau ucapkan, membenarkan apa yang beliau kabarkan. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Jika kalian berselisih dalam suatu permasalahan, maka solusinya kata Allah, faruddu ilallah, kembalikanlah kepada Allah, yaitu Al-Quran, dan kembalikanlah kepada Rasul, yaitu kepada hadis-hadisnya. Nah, pasti kita akan mengalami permasalahan dalam kehidupan ini Pak. Apakah itu berkaitan hablum minallah ataukah hablum minannas? Karena kadang ada ayat atau hadis yang itu kita diberikan keleluasaan untuk memahaminya, tidak monoton gitu. Tapi ada di sana majal lil faham untuk memahaminya. Terkadang ulama memahami ini, ulama yang lain memahami beda. Sehingga nanti dalam permasalahan pemahaman itu la yubtilul akhar, tidak boleh membatalkan yang lain. Wa anihkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi ahwa'ahum. Berhukumlah kalian dengan apa yang Allah turunkan, yaitu Al-Quran, dan janganlah mengikuti hawa nafsu. Jadi kita ketika menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pemutus sebuah permasalahan, maka ini sudah tepat. Tapi kalau selain dari Al-Quran dan hadis, ini pasti ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Wa ma siwal Qur'ani wal hadis wa huwa waswasum minasyaitani. Ila ghairi dzalika minan nususid dalati ala ujubil imani bima jaa fil Qur'ani was sunnah. Wa kullu nafsin yadullu ala ujubil imani bima jaa fil Qur'an fahuwa dalun ala ujubil imani bima jaa fis sunnah. Jadi setiap nas yang menunjukkan wajibnya beriman terhadap Al-Quran, maka itu sekaligus juga kewajiban kita beriman terhadap apa yang datang dari Rasulullah. Li'anna mimma jaa fil Qur'an al-amru bittiba'in nabi warradda alaihi inda tanazu'i. Karena apa yang datang di dalam Al-Quran itu banyak juga yang memerintahkan kita untuk mengambil apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengembalikan kepadanya jika ada perselisihan. Warraddu ilaihi yakunu ilaihi nafsihi fi hayati wa ila sunnatihi ba'da wafatihi. Mengembalikan permasalahan kepada Rasul itu bisa kepada dirinya di saat dia masih hidup, atau kepada sunnahnya di saat dia telah tiada atau wafat. Fa'inal imanu bil Qur'an liman istakbara an ittiba'ir rasul al-ma'muri bihi fil Qur'an.
Jadi kemana keimanan seseorang terhadap Al-Quran? Tak kala dia sombong, tidak mau mengikuti Rasul, padahal Allah memerintahkan hal itu di dalam Al-Quran. Wa ainal imanu bil Quran liman yarudda an-niza' ilan nabi. Wa qad amarallahu bihi fil Quran. Di mana keimanan seseorang? Liman lam, bagi mereka yang tidak mengembalikan sebuah permasalahan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sementara Allah memerintahkan hal itu. Wa ainal imanu bir rasul alladhi amara bihil Qur'an liman lam yaqbal ma jaa fi sunnatihi. Wa laqad qala Allah ta'ala wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Wa minal ma'lum anna katsiran min umuri syari'atil ilmiyati wal amaliyati jaa bayanuha bis sunnah. Nah, kita tahu bahwa Al-Quran datang sebagai tibyan, menjelaskan segala sesuatu. Tapi ada yang penjelasannya itu terperinci, ada juga yang cukup dengan isyarat. Contoh, orang pintar itu Pak, tak kala bertanya sesuatu, cukup dia diberikan isyarat, di mana mall BC? Oh, sana. Oh, kalau saya nanti ke kiri, kemana lagi Pak? Ke kanan, ke depan, nanti dapat lampu merah? Enggak usah. Cukup dia arahkan isyarat saja, udah ke sana. Dia akan jalani hal tersebut. Demikian juga orang-orang yang pandai gitu, cukup dengan isyarat. Wa ma atakumur rasul fakhudhu. Apa saja yang datang dari Rasul, ambil. Apa yang dia larang, jauhi. Paham? Apa-apa yang tidak diperincikan oleh Allah di Al-Quran, maka cari di hadis. Paham? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri teladan yang baik. Ikutilah. Paham? Ini adalah isyarat-isyarat dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil dari hadis apa yang Allah tidak jelaskan di dalam Al-Quran. Coba Bapak kalau hanya pegangannya Al-Quran, apalagi hanya terjemahan gitu, maka Bapak nggak bisa sholat, nggak bisa puasa, nggak bisa haji, nggak bisa menunaikan zakat, karena nggak dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran. Mana penjelasan Allah tentang sholat maghrib 3 rakaat? Bacaannya apa? Duhur waktunya kapan? Apa-apa aja yang dibaca? Maka Anda tidak bisa menjalankan agama dengan sempurna kalau pegangannya hanya Al-Quran. Wa ammal aqlu fanaqul inna tafsilal qawli fima yajibu ayyam tani'u aw ayyajuzu fi haqqillahi ta'ala min umuril ghaib allati la yumkinu idrakuha bil aqal. Wajabar ruju'u fihi ila ma ja'a fil kitabi was sunnah. Dalil akal sekarang Pak, yang menetapkan bahwa nama dan sifat Allah itu harus dengan dalil. Karena ini adalah perkara gaib. Gak mungkin akal kita mencerna sesuatu yang gaib. Paham? Contoh saya gambarkan, terkadang Pak, tanpa kita sadari, kita itu berdalil dengan perkara gaib. Contoh saya berikan gambaran ya. Benda ini Pak, saya jatuhkan gini. Kenapa benda ini bisa jatuh ke bawah? Ada yang tahu? Apa? Karena gak jabidiyatun kalau dalam bahasa Arab. Gaya tarik, gaya gravitasi kan? Apakah Anda melihat gravitasi tersebut? Bapak enggak dilihat kan? Enggak melihat. Kenapa Anda berdalil dengan sesuatu yang Anda tidak lihat? Benda ini jatuh dengan gaya tarik, gaya gravitasi. Mana yang menunjukkan hal itu? Enggak ada. Tapi adanya kekuatan yang mendorong, itulah saya berdalil. Padahal kekuatan itu saya tidak melihatnya. Antum sekarang merasakan angin, ya kan? Merasakan angin di sekitar antum. Antum apakah melihat angin tersebut? Anda yakin terhadap angin itu kan? Yakin ada angin di sekitar Anda. Tapi Anda tidak melihat angin itu.
Kok Anda berdalil dengan sesuatu yang Anda tidak lihat? Nah, kita berdalil dengan adanya Allah dengan apa? Dengan Al-Quran. Ini yang adillatus syar'iyah. Dengan kauniyah, dalil-dalil kauniyah alam semesta. Menunjukkan adanya Allah, padahal kita tidak pernah melihat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berdalil juga dengan kekuatan. Apa kira-kira kekuatan Pak di sini? Kekuatan Al-Qur'an dan kekuatan alam untuk menunjukkan adanya Allah. Kekuatan Al-Qur'an itu Pak, tak satu pun manusia yang bisa membuatnya. Tak satu pun manusia yang mampu membuat satu ayat atau satu surat. Jangankan kita Pak, orang ajam, orang Arab saja nggak bisa menerjemahkan Nun, Qaf, Yasin. Mereka nggak bisa menerjemahkan. Ini adalah kekuatan yang Allah berikan untuk menunjukkan bahwa Al-Quran ini adalah ucapan Allah. Kalau ini ucapan orang Arab, pastilah mereka bisa menerjemahkannya. Coba terjemahkan kaf ha ya ain shad. Enggak ada. Enggak ada satupun orang Arab. Coba antum nanti tanya orang Arab apa artinya Yasin. Oh, Yasin itu nama ini yang di penjara, Yasin Limpo itu. Menteri apa itu yang di penjara itu? Nah, dia adalah nama atau sesuatu dari huruf Arab yang tidak punya arti. Hanya Allah yang mengetahui. Sekarang kita berdalil dengan alam atau kauniyah tentang adanya Allah. Di sana ada kekuatan. Apa itu? Pengaturan yang begitu rapinya, enggak mungkin tidak ada yang menciptakannya. Tidak mungkin kalau tidak ada yang mengaturnya. Kadang hujan, kadang panas, kadang angin bertiup, kadang datang badai. Coba hujan terus datang, atau badai terus menerpa, atau meteor jatuh terus ke Balikpapan. Berarti nggak ada yang ngatur, ini berantakan kan? Nah, kekuatan pengaturan, rapinya pengaturan alam semesta ini menunjukkan apa? Adanya Allah Subhanahu wa taala. Nggak usah lihat alam semesta Pak, lihat pada diri Bapak saja. Coba lihat tangan kita. Di mana tangan kita itu panjangnya sama. Kaki kita panjangnya sama. Coba orang tua kita diberikan kesempatan untuk menyusun sendiri anaknya di dalam rahim, pasti akan berantakan. Fi ayyi syai'in rukibat. Dialah yang berkehendak membentuk makhluknya. Kemudian al-qaidatu as-saniyah al-wajibu fin nususil Qur'an was sunnati ijra'uha ala zahiriha duna tahrifin la siyaman nususus sifati. Nah, kewajiban kita Pak terhadap Al-Qur'an Al-Karim adalah ijra'uha. Ijra' itu membiarkan sebagaimana datangnya, sebagaimana zahirnya, tanpa tahrif. Tahrif itu Pak maknanya adalah merubah lafaz atau merubah maknanya. Contoh, tak kala Allah bercerita tentang Dia memiliki tangan, tabarakalladzi biyadihil mulk, maha suci Dia yang di tangannya lah seluruh kerajaan. Tangan dalam bahasa Arab adalah tangan, sebagaimana yang layak bagi Allah. Jangan kita merubah tangan itu ke makna yang lain, yaitu kekuatan mungkin atau kekuasaan mungkin. Kenapa? Karena kalau kita merubah tangan kekuasaan atau kekuatan, maka ini adalah tahrif, merubah makna yang Allah inginkan. Seakan-akan Allah itu ingin menyesatkan hambanya. Lain yang Dia ucapkan, lain yang Dia maksudkan. Lain yang diucapkan, lain yang Dia maksudkan.
Kalau ini apa Pak? Kita mentahrif, merubah apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tak kala dia berbicara kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu akan binasa kecuali wajahnya. Maka ya sudah kita meyakini Allah punya wajah. Adapun wajah Allah bagaimana kaifiatnya, itu hak Allah. Kita enggak tahu. Ini kita tafwid, kita serahkan kepada Allah. Kalau kita mau membagaimanakan Pak, pasti kita tasbih dulu atau tamsil dulu. Kita bayangkan dulu wajah Allah seperti wajah manusia. Kaki Allah seperti kaki manusia. Maka ini tidak tepat. Berarti Allah ingin apa? Menyesatkan hambanya. Dan itu tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kewajiban kita adalah ijra', membiarkan sebagaimana datangnya. Inilah yang diungkapkan ulama salaf dari generasi ke generasi adalah umirruha kama ja'ah. Kami membiarkan sebagaimana datangnya. Paham? Tapi tidak tafwid secara mutlak. Apa tafwid secara mutlak itu, Pak? Apa sih makna apa makna tangan? Wallahu a'lam. Apa makna wajah? Wallahu a'lam. Ini akidah yang paling sesat. Akidah yang paling sesat. Apa makna tangan di dalam hadis itu? Wallahu a'lam. Ini mufawwidh, akidah yang paling sesat dalam pembahasan nama-nama dan sifat Allah. Yang boleh kita tafwid, serahkan, itu hanyalah kaifiat. Hakikat tangan, wajah, kaki itu apa? Allah yang maha mengetahui. Adapun maknanya kita ketahui secara muqtada al-lughatil arabiyyah, secara konsekuensi bahasa Arab. Tangan-tangan, wajah-wajah, kaki-kaki. Paham? Betis-betis. Adapun kalau kita palingkan ke makna yang lain, inilah yang disebut dengan apa Pak? Tahrif. Tahrif itu berawal dari tasbih, berawal dari tamsil, menyerupakan Allah dengan makhluknya, sehingga berujung pada ini enggak layak, ini harus dirubah. Jadi kalau Bapak nonton YouTube gitu, ada ustadz yang mengatakan ini harus ditakwil. Maka takwil di situ maknanya adalah tahrif, Pak. Kalau ada ustadz di YouTube, Allah itu beristiwa, istiwa itu harus ditakwil. Maka takwil di situ adalah tahrif, merubah makna ke makna yang lain yang Allah tidak inginkan. Kenapa mereka merubah? Karena tidak sesuai dengan akidahnya. Kenapa ustadz-ustadz di YouTube itu yang merubah-rubah makna sifat-sifat Allah? Karena enggak sesuai dengan akidahnya. Mereka hanya menetapkan 20 sifat, sementara Allah ratusan sifatnya atau ribuan sifatnya. Mereka hanya membatasi berapa? 20 sifat. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadis dan yang lainnya. Sehingga apa yang di luar ini semuanya harus ditakwil, dirubah mengarah kepada 20 atau kepada 7 sifat ini. Paham? Nah, kalau Allah bercerita tentang dirinya, dia memiliki rahmah, dia memiliki ghadab, murka, maka mereka palingkan ke iradatul intiqam, iradatus sawab. Mereka ubah ke makna sifat yang mereka yakini dan akidai. Nah, demikian kita lanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.